Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas ada satu lagu yang judulnya adalah Haleluya, dan lagu ini cukup viral atau cukup populer, tetapi ternyata lagu ini menghina Alkitab atau firman Tuhan. Yaitu seperti apa lagunya? Haleluya, 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 haleluya. Ya, saya yakin saudara pasti sangat familiar dengan lagu ini, tetapi ternyata kalau kita cek liriknya itu ada penghinaan terhadap Alkitab atau firman Tuhan. Oke, kita buktikan. Ya, kita cek bait demi bait. Kita lihat bait yang pertama, Inggrisnya saudara bisa lihat di sini. Ya. Indonesianya di situ dikatakan, aku pernah mendengar ada akord rahasia bahwa Daud bermain dan menyenangkan Tuhan. Ya, tapi Anda tidak terlalu peduli dengan musik, bukan? Begini ceritanya. Yang keempat, yang kelima, kejatuhan kecil, pengangkatan besar, raja yang kebingungan menyusun haleluya. Lalu refnya. Ya. Nah, di sini mulai terlihat ada indikasi, jadi ini sebenarnya sindiran terhadap Raja Daud yang jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, tetapi tetap diangkat menjadi raja. Ya, oke, mungkin akan lebih jelas di bait berikutnya. Kemudian bait keduanya, saudara bisa lihat Inggrisnya di sini. Ya, nah bait dalam bahasa Indonesianya ada seperti ini. Nah, iman Anda kuat, tetapi Anda membutuhkan bukti. Anda melihatnya mandi di atap. Ya, ini si Batseba. Kecantikannya di bawah sinar rembulan menggulingkanmu. Dia mengikatmu ke kursi dapur. Dia menghancurkan singgasanamu dan dia memotong rambutmu. Dan dari bibirmu dia menggambar haleluya. Jadi ini mengungkap atau menyindir, menghina tentang kejatuhan Daud dengan Batseba. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, dia membunuh suaminya Batseba dan mengambil Batseba sebagai istrinya. Ya, di sini terjadi dosa perzinahan. Ya, dan lagu ini sebenarnya menyindir akan hal itu atau menghina Daud yang dikatakan berkenan kepada Tuhan atau tetap diangkat menjadi raja, dan di mata Tuhan dia tetap berkenan, padahal kejatuhannya seperti itu. Ya, kalau kita terjemahkan bebas dari bait-bait lagu ini, ya di situ. Lalu dia juga menyindir Simpson yang saking terpikat sama Delila sampai dia membongkar rahasia kekuatannya, ini rambutnya, sampai rambutnya dipotong dan kemudian dia kehilangan kekuatannya. Ya, jadi ini sindiran terhadap Raja Daud yang jatuh dengan Batseba dalam dosa perzinahan. Begitu juga dengan Simpson yang jatuh dengan Delila sampai harus buta sampai akhir hidupnya dan mati dalam keadaan buta. Lalu refnya haleluya, ya. Lalu bait berikutnya lagi, saudara bisa lihat Inggrisnya di sini. Lalu dia bilang, ya sayang, aku pernah ke sini sebelumnya. Siapa telah melihat ruangan ini? Ya, saya telah melihat ruangan ini dan saya telah berjalan di lantai ini. Aku dulu tinggal sendiri sebelum aku tahu, ya. Dan saya telah melihat bendera Anda di lengkungan marmer, dan cinta bukanlah pawai kemenangan, dingin dan patah. Haleluya. Ya, jadi puisi-puisi yang agak nggak jelas gitu, ya. Ya, jadi hati-hati ya dengan lagu ini, ya. Refnya memang enak, ya. Kemudian juga haleluya, sepertinya haleluya puji Tuhan gitu, ya. Rupanya itu sindiran dan hinaan kepada hamba-hamba Tuhan atau para nabi yang jatuh dalam dosa-dosa seksual, ya. Kemudian bait berikutnya lagi, Inggrisnya bisa selalu dilihat di sini, dan dikatakan bahwa ya mungkin ada Tuhan di atas, tapi semua yang pernah saya pelajari dari cinta. Apakah cara menembak seseorang yang mengalahkanmu?
Dan itu bukan tangisan yang Anda dengar di malam hari. Itu bukanlah seseorang yang telah melihat cahaya, dingin dan patah atau hancur. Haleluya. Ya. Nah, lagu ini saudaraku dinyanyikan oleh satu grup band atau grup akapela dari Amerika Serikat yang bernama Pentatonix, ya, feat dengan The String Mob. Ya, dan durasinya 4 menit 30 detik. Kemudian juga dirilis pada 6 Desember 2017 dan cukup diminati oleh banyak orang karena memang refnya enak, ya. Sampai-sampai kita kira itu lagu rohani yang benar-benar menyembah Tuhan, padahal ada bayi tadi yang mengatakan bahwa mungkin ada Tuhan di atas sana. Dia sendiri pun tidak yakin apakah ada Tuhan di atas sana. Jadi ini adalah bernada hinaan sindiran kepada Alkitab atau firman Tuhan, atau mungkin secara umum juga kekristenan, yang mana mungkin kita meneladani atau mengagumi tokoh-tokoh nabi-nabi atau raja-raja di Alkitab semacam Daud, tetapi mereka punya sisi kejatuhan di dalam dosa-dosa seksual, dan kemudian di mata Tuhan, tanda kutip, seolah-olah mereka itu tetap berkenan dan mendapat hati atau tempat di mata Tuhan, dan juga di dalam katakanlah gereja atau kekristenan, ya. Jadi lagu rohani itu perlu jelas juga teologinya sebenarnya, ya. Nah, padahal ya Raja Daud memang jatuh dalam dosa, tetapi hal yang harus kita ingat bahwa dia ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyesal, dia berpuasa, dia minta ampun kepada Tuhan. Ya, bahkan kalau kita baca mazmur-mazmurnya, ada mazmur-mazmur tertentu yang berisi pengakuan dosa, penyesalannya kepada Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku, sejauh timur dari barat engkau menjauhkan dosaku, dan lain sebagainya. Itu adalah ya mazmur-mazmur penyesalan dia ketika dia jatuh di dalam dosa, dan dia juga telah menerima konsekuensi dari perbuatannya itu. Tuhan bahkan kasih tahu dia jelas bahwa apa yang kau buat itu kamu akan menerima konsekuensimu, bahwa istri-istrimu suatu saat akan ditiduri di depan umum, dan itu benar-benar terjadi, dilakukan oleh anaknya yang memberontak kepada dia. Jadi dia sudah menerima konsekuensinya. Ya, jadi kita tidak ada hak untuk misalnya menjudge bahwa kenapa dia jatuh begitu kok masih dipakai, ya. Alkitab mengatakan bahwa Daud tetap berkenan di mata Tuhan sekalipun dia punya kejatuhan seperti itu, karena dia sudah menyesal dan minta ampun, bahkan dia juga sudah menerima konsekuensinya. Begitu juga dengan Simpson, memang dia jatuh dengan Delila, tetapi bukankah dia sudah menerima konsekuensinya? Matanya dicungkil, kemudian dijadikan budak, jadi bahan tertawaan, dan mati dalam keadaan buta. Ya, jadi Alkitab ini suci karena jujur. Dia menuliskan kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab itu the way they are, ya, apa adanya mereka, tanpa disembunyikan selubungkan sedikit pun. Dan itu adalah sisi sucinya Alkitab itu. Alkitab suci bukan karena jarang dibaca atau hanya dibaca oleh orang tertentu, kalangan tertentu. Dia suci salah satunya karena kejujurannya. Jadi lagu ini jangan sampai saudara nyanyikan di ibadah, ya. Ya, ibadah persiapan firman gitu, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, kita naikkan lagu. Haleluya. Haleluya. Padahal itu penghujatan, penghinaan kepada Alkitab. Hati-hati dalam memilih lagu, ya, walaupun enak dan memakai kata-kata yang seperti rohani, tetapi perlu kita selidiki liriknya. Dan lagu-lagu rohani apalagi yang akan dinyanyikan di sebuah ibadah raya, itu harus memang kita teliti, dan dia harus punya teologi yang benar juga, ya. Semoga bermanfaat. God bless.